Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video kali ini, di mana video sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu sifar dataset, yang mana sifar dataset itu adalah dataset yang berisi tentang 10 kelas gitu ya, 10 kelas objek ya, gambar yang isinya ada 10 jenis objek, termasuk di dalamnya ada airplane, kemudian automobile atau mobil, kemudian ada bird atau burung, cat, kemudian deer atau domba, kemudian deer, rusa, kemudian dog, anjing, kemudian katak, kemudian beserta di dalamnya ada kuda, kapal, kemudian truk ya. Nah, kita sudah membuat program utama yang kita gunakan, yang merupakan struktur dari convolutional neural network sesuai dengan sifar dataset tadi ya. Dimana di sifar dataset itu ada image yang ukurannya 32 kali 32, kemudian channelnya 3, kita buat struktur hingga akhirnya ada dua konvolusi dan dua pooling, sama poolingnya ini sama, konvolusinya berbeda. Ya, konvolusi yang pertama adalah ukuran 365, kemudian konvolusi kedua 316,5. Kemudian poolingnya adalah ukuran 2 kali 2 dengan straight, adalah pergeserannya juga 2. Sehingga menghasilkan di akhir dari arsitektur kita adalah sebuah tensor ukuran 16,5 kali 5 ya. 16 kali 5 kali 5. Channelnya 16, kemudian ukuran image-nya 5 kali 5. Ingat bahwa konvolusi selalu image-nya ukuran pixelnya kecil, tetapi channelnya yang bertambah. Sehingga di sini di neural network-nya atau di classification layer-nya itu menghasilkan array berjumlah 400 ya, 400 vektor 400. Kemudian kita turunkan menjadi 10 kelas karena kita mempunyai dataset 10 kelas tadi ya, 10 jenis gambar. Oke. Sekarang kita melakukan training dari arsitektur yang kita buat. Nah, kita coba dulu memanggil CNN model ini. Ya, kita file, save, sudah, kita buat new file ya, Python ini untuk training. Kita save di folder yang sama ya, yang isinya ini test 300, train 1000, kemudian tadi Python yang kita buat CNN model. Ini arsitektur CNN, ini video sebelumnya. Jadi yang penting ada CNN model, kemudian train 1000 dan test 300. Model ini nanti hasil training ya. Saya sudah mencoba training dan saya save di model ini. Nah, oke, kita save di sini training. Oke, kita import dulu tadi CNN model ini. Kita import CNN model, M-nya besar, model from CNN model import convolutional net. Nah, oke, kita coba dulu panggil NN atau network sama dengan convnet. Kita coba ini dulu. Ini ada kekeliruan. Ini bukan NN modules ya. Kita revisi, ini NN module ya, NN module. Oke. Oke. Selanjutnya di sini adalah ada kekeliruan lagi. Inisialisasinya kurang, yaitu dia harus super init ya, super underscore init, 2 kali underscore
seperti ini. Ini maksudnya supaya kelasnya beruntun dan ini merupakan anak kelas dari kelas utama gitu ya. Kita save dulu. Oke, sudah bisa. Itu yang harus kita perbaiki. Oke, itu. Selanjutnya kita akan melakukan reload ya, melakukan memasukkan dataset dari folder ini tadi, folder si tes ini ya, tes 300 dan train 1000 ya, memasukkan menyusun ya. Ini kan datasetnya masih berupa image dan CSV. Nah, itu kita harus gabungkan ya, kita gandeng. Di sini kita gandeng karena kita saat meload itu adalah jadi satu ya, image urutan pertama, label urutan kedua. Maka kita harus meload ya, menyusun ya tadi ya, nyusun. Nah, kita buat sebelum melakukan ini tadi untuk cek ya, kita taruh bawah saja ya. Kita buat kelas baru untuk load dataset ya, kelas ini load dataset ini harus ada, belum diimport, import torch, kemudian ini torch ini kita pakai torch.utils ya, utils.data, kemudian datasetnya torch utils. Oke. Kemudian ini dev underscore 2 kali init, kemudian masuk di dalamnya adalah self, kemudian ini CSV, letak CSV-nya tadi, CSV path-nya, kemudian ini letak image foldernya, image folder, kemudian ini transform. Tadi kan kita harus melakukan transform ya, transform ke dalam dataset. Defaultnya saya buat none dulu, none n-nya besar ya, none. Kemudian berikutnya adalah, nah kita dalam melakukan load CSV tadi itu menggunakan library pandas ya, import pandas. Ini harus terinstall dulu pandasnya, pandas spd. Kalau sudah mengikuti video-video saya sebelumnya pasti sudah menginstal pandas ya. Oke. Berikutnya adalah kita masukkan CSV-nya terlebih dahulu, self.data format ya, itu adalah pandas.dataform, read CSV. Nah, ini lokasinya di CSV tadi ya, CSV path. Nah, nge-read di lokasinya CSV. Nah, di sini lokasinya saya letakkan satu folder yang sama. Kemudian di sini adalah bentuknya berupa angka dan nama kelasnya ya. Kadang ada dataset yang di sini bukan ID melainkan langsung nama gambar. Jadi misalkan di sini tertulis 1.png ya. Kemudian di sini tertulis ini hanya satu, hanya ID-nya saja. Berarti kita perlu menambahkan PNG nantinya. Ada yang menulis 1.png ya. Masing-masing dataset berbeda, maka perlakuannya juga berbeda, nanti dilihat. Nah, di sini saya meload
image-nya di load dulu, kemudian berikutnya adalah folder location ya, image folder ya, sama dengan ini sesuai image folder ya, lokasinya di mana. Kemudian berikutnya adalah transform ya, transform itu adalah sama dengan transform. Kemudian nah, jika ya, kan kita ketahui kalau di dalam neural network itu hanya bisa membaca angka. Nah, kalau datasetnya di sini sudah berupa kelasnya angka, berarti kadang ada yang menulis satu, kelasnya 1, frog itu 1, truck itu 2, deer itu 4. Nah, berupa nomor itu sudah bisa langsung dilakukan training. Kalau seperti ini, tulisan seperti ini, maka kita harus merubahnya menjadi angka. Caranya adalah kita membuat indeks ya. Jadi kondisi dataset beda-beda ya. Kalau di sini sudah berupa angka ya mudah. Kalau tidak perlu dilakukan step ini. Kalau belum berupa angka ya kita convert ya, kita membuat list ya, kita membuat list self ya, class index ya, class index. Nah, di sini saya tidak hafal nomornya. Saya buat contekan ini airplane. Kalau di dataset ini airplane kita dibuat menjadi 0 ya, dibuat menjadi 0. Kemudian mobil atau automobile itu dibuat kelas 1. Kemudian bird atau burung itu dibuat kelas 2, kemudian cat itu kelas 3, kemudian deer ya. Nah, rusa itu kelas 4 ya, jadi itu 4. Kemudian dog itu kelas dog itu kelas 45. Kemudian frog selanjutnya kata itu kelas 6. Kemudian horse ya, horse itu kelas 7. Kemudian ship ya, ship atau kapal, shipnya ship kapal 8. Kemudian truck itu 9. Kemudian ya terakhir truck 9. Oh ini koma ya, 10 ya, pas 0 sampai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 10 ya. Oke. Nah, setelah ini sudah kita siapkan image foldernya, diletakkan di image folder, transform dan seterusnya. Berikutnya adalah mengetahui panjang data ya, seperti ini self ini return kok pakai koma ya, return panjang dari datanya ya, self.df. Nah, panjang data dari CSV kalau mengetahui panjang datanya. Kemudian
mengambil itemnya atau mengambil gambar tadi, get item 2 kali underscore self, kemudian data form tadi ya, self index ya, index keberapa. Oke, file name kita ambil file name. Nah, ini memanggil nama-nama ya, nama-nama image ya, nama-nama image berdasarkan urutan CSV ya. CSV Anda ya, kalau download dataset CSV-nya itu harus sesuai urutannya. Urutannya sesuai ya. Kalau di sini 1 frog ya frog dan seterusnya. Nah, ini kita memanggil itu ya, membuat nama ya, membuat nama ya. Nama string ini diambil dari dataset ya, dataset CSV tadi yang lokasinya itu ada di 0. Nah, 0, lokasinya di 0 karena di CSV kita nama image ya, ID itu ada di kolom 0. Ini kolom 1. Jadi harus 0 ya. 0 seperti ini. Nah, karena di dalam sini tidak ada .png-nya ya, di string ini tidak ada .png-nya. Kalau ada yang datasetnya itu membuat .png sudah di sini atau .jpg sudah ada di sini. Nah, di sini belum ada sehingga kita tidak bisa langsung meload ini ya. Nah, maka di sini kita tambahkan ini kondisional. Ingat yang ini kondisional ditambah string .png ya. .png. Nah, seperti ini. Karena di dalam CSV ini read CSV data format data frame ya. Data frame ini di dalam CSV-nya tidak ada PNG-nya ya, maka kita harus menambahkan seperti ini. Kemudian kita membuat label ya. Kalau label itu berarti tadi kelasnya tadi ya. Kelasnya tadi self.class index. Nah, kalau di sini sudah berupa angka, di sini sudah frog ini berupa angka, maka tidak perlu menggunakan kelas index ya, menggunakan kelas index. Langsung saja location 1 seperti ini. Langsung ya, saya ilustrasikan ya. Kalau yang datasetnya nama-nama kelasnya airplane itu langsung diisi 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini, bukan automobil, bukan berupa huruf ya. Ya. Karena neural network itu kan training angka bukan huruf. Nah, ini kita rubah dulu frog ke dalam angka, frog truck itu ke dalam angka. Kalau sudah berupa angka, frog itu berarti di sini tadi 5 ya. Frog itu 5 ya. 6. Nah, sudah berapa angka 6 di sini, maka tahapan ini tidak perlu ya, self class index dan ini tidak perlu ada, langsung seperti ini ya, langsung ini. Ya. Saya beri komen. Ya, ini tidak dipakai ya, saya beri komen jika kelas berupa angka. Nah, ini tambahan jika kelas berupa huruf ya. Huruf harus tambahan seperti ini. Nah, ini tambahan, ini kelas berupa huruf ya. Kelas berupa huruf sesuai dataset. Nah, sesuai ini ya.
index. Nah, ini sudah label sudah. Kemudian kalau transform, jika ini transform self dot transform known ya, jika bukan known, is not known, nah maka dilakukan transformasi ya. Image sama dengan self dot transform dari sebelum dilakukan transform kita belum load ya, melakukan load, membacanya belum, image-nya belum dibaca. Image sama dengan gv2, belum dimasukkan di sini. Import touch gv2 ya, gv2 im read, nah image read. Kemudian ini letaknya adalah file name tadi ya, file name. Digabung dulu, gabung folder dan image file name ya, digabung. Cara gabungnya butuh library lain yaitu os ya, os.path join kalau nggak salah. Belum, ini baru dijoinkan ya, dijoinkan antara file name, image urutannya kan ini ya, nama folder dulu ya, misalkan urutannya di sini kan /train/ nama folder ya, maka di sini urutannya adalah self dot image folder, terus digabung dengan file name ya. Oke, sudah. Setelah dibaca, maka selanjutnya adalah ditransformasikan kalau butuh transformasi ke tensor tadi ya. Kemudian kalau sudah, return image sama label. Oke. Kita tes. Ini saya komen dulu. Kita mau load train data. Ini load dataset. Path-nya, CSV path-nya itu kalau di saya ada di train 1000, terus di dalamnya namanya train label, train labels. Jadi path-nya train 1000, kemudian train labels.csv, kemudian image foldernya train 1000, kemudian transformnya non dulu, tidak ditransform. Oke, kita coba. No such file or directory train. Ini belum, saya belum open folder, di open di CS filenya ya, VS Code-nya kok CS file. Nah, ini training tadi ya, ini training. Coba saya run sekali lagi. Train 1000.
train 1000 train labels kok tidak terdeteksi train 1000. Coba tambahkan titik di depannya. Oh, sorry. Langsung ya. Kalau nggak salah seperti ini. Train 1000 kok tidak ada. Sudah terbaca. Train 1000 train labels. Train labels. Sudah. Nah ini labels. Aduh, terbalik-balik. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Nah, kita cek. Cara ceknya ini image, label, kita cek train data yang pertama. Apakah muncul data image-nya? Ini sorry, bukan tanda kurung, ini tanda kurung siku. Oh, ini image read belum. Oh, ini folder terbalik saya. Seperti ini kalau nggak salah. Ya, sudah terload. Ya, terload. Jadi tadi diganti ini kelas indeksnya bukan kurung biasa tapi kurung siku. Nah, ini image-nya sudah terload. Kemudian labelnya harusnya kalau yang pertama itu frog itu 6 ya tadi ya. Ya 6. Sudah melakukan load dari train 1000 ya. Train 1000. Nah, kemudian ini train 1000 dan train test 300 dataset ini saya cantumkan di deskripsi ya, nanti berupa zip. Jadi di unzip dulu. Jangan lupa ini satu folder tadi, CNN model dan training ya. Ini ARC dan seterusnya ini untuk video yang sebelumnya. Kalau video kali ini yang dibutuhkan adalah CNN model, training, train 1000 dan train 300 ya, oke. Nah, ini sudah terload label. Nah, kita lihat bentuknya. Kalau untuk bentuk ini masih image ya. NumPy SNP. Nah, bentuknya masih berupa image. Belum berupa tensor. np.shape img. Oke. Nah, berupa image. Size pixel X, dan channel. Nah, maka untuk melakukan transform ini kita butuh memanggil library touch ya. Import touch vision kemudian transforms kemudian transform ya. Transform.
import Torch Vision aja dulu. Torch Vision. Ini transformer Torch Vision dot transform. Nah, ini kita transform ke tensor ya, bisa seperti ini, to tensor. Maka kemudian transform di sini kita masukkan transformer. Nah, maka data kita langsung berupa tensor ya, 3, 32, 32. Nah, image maupun labelnya berupa tensor sudah. Nah, dalam training itu juga membutuhkan sebuah train loader ya, train loader untuk melakukan training ya. Untuk melakukan training itu butuh train loader. Jadi menyusun dataset tadi ke dalam batch-batch ya. Tidak hanya ini kan menyusunnya satu persatu ya. Image 1, tensor image 1. Nah, kita bisa susun image itu 4 image jadi satu. Jadi training langsung tiap 4 gitu ya. Nah, itu butuh train loader. Kalau nggak salah, saya lupa. Kalau nggak salah ada di Torch Vision dot data, kemudian dot data di sini ya, dataset dot data. Ntar saya cek dulu. Training. Saya sudah melakukan training sebelumnya. Torch util data loader. Oh, bukan di situ ya. Torch util, bukan di Torch Vision tapi Torch util data loader ya, di train loader. Ini kita buat Torch util data, util pakai S atau tidak saya lupa. Torch util mana, Torch util utils data loader. Oke. Train data, kemudian batch size ini batch, kemudian shuffle-nya true atau false, kita acak ya, untuk training true. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, batch. Kita bisa meload image itu tiap 4 image ataupun tiap 2 image dan seterusnya. Kita cek ya. Train loader. Shuffle bener, shuffle dapat F. Ya lupa, shuffle double F ya.
Oke, kita cek pakai ini, ngecek dulu for i, data in enumerate ya, train loader satu. Ini image, label sama dengan data. Kita cek. Nah, ini saya bilang tadi disusun kalau batch size-nya 4, kalau tadi hanya tiap satu-satu ya. Ya, kalau tadi mana ini? Tiap satu-satu ini 332, satu image ya, channel pixel 32. Ini nyusun tiap 4 image. Jadi satu array isinya langsung 4 gambar ya, 4 gambar. Ini 4 gambar pertama, 4 gambar kedua gitu ya. Disusun ini 100, jadi enggak sampai 100 ini. 100 dibagi 4 ya. Kalau 4 gambar. Nah, dibagi 4. Kalau batch size-nya 10 ya langsung 10 gambar ya. 10 gambar. Nah, ini kalau kita print labelnya ya urut ya 44 tadi ya. Ya 44 langsung. Gambar pertama tadi frog dan seterusnya ngurut. Oh, ini sudah di shuffle. Shuffle itu diacak. Kalau false ya nggak diacak ya, ngurut sesuai tadi. Maka yang pertama harusnya 6 ya. Harusnya 6. Nah, 6 9 9 ya, benar. Nah, jadi dalam training boleh diacak, boleh tidak ya. Dan efeknya kalau batch size-nya semakin besar, trainingnya semakin ringan, tapi membutuhkan RAM yang lebih besar ya. Kalau batch-nya sedikit ya, batch-nya tiap 2 itu RAM-nya butuh RAM kecil, cuma trainingnya lama begitu ya. Di sini ambil saja 2. Nah, oke, kita sudah melakukan train loader, sudah dataset tadi sudah di train, di load ya, sudah load di dalam ini, bisa melakukan di train data. Nah, ini kaitannya tadi yang saya bilang tadi, kalau batch dilakukan seperti ini ya, dilakukan dengan seperti ini, maka ini yang saya bilang flatten-nya di sini, flatten-nya koma 1. Kalau ada batch-nya ya. Ya, kalau ada batch-nya seperti ini ya, batch-nya. Ini batch-nya 10, ini flatten-nya x,1. Kalau trainingnya satu per satu ya, tanpa ada ini ya, tanpa melakukan batch ya, trainingnya satu per satu langsung train data, itu flatten-nya tidak perlu koma 1 tapi seperti ini ya. Berarti dia hanya training satu per satu gitu ya. Oke, kita buktikan, langsung kita proses training ya. NN convolution net, kemudian kita net.train, kita buktikan train, kemudian training kok nggak masuk, net.training ya. Training pada train ya. Training ya. Train saja. Ya, terserah dengan training ya. Training biasanya pakai train. Umumnya saya pakai train. Di sini train ya. Train. Di CNN model yang sudah kita buat train. Oke. Input datanya
input datanya train data tadi. Kalau tanpa batch ya, kita buktikan tanpa batch. Kemudian iterasinya max epochnya iterasi 10, misalkan default, target lossnya 0,1 ya, paling kecil, semakin kecil semakin akurat, 0,01 misalkan. Nah ini 1 dulu, tapi butuh iterasi yang lama. Device-nya pakai GPU karena di saya tidak ada GPU-nya ya, GPU-nya kecil ya, lebih kecil, jadi saya training pakai CPU. Nah ini tanpa batch, harusnya di flattennya error ya, flattennya harusnya error. Nah flattennya error ya, kalau pakai batch harusnya ini tadi didesain kalau pakai batch harusnya sudah bisa. Nah ini training loss-nya sudah jalan. Nah turun dari 2,304, 2302 dan seterusnya. Kalau epoch-nya batch-nya dinaikkan, ya, batch-nya dinaikkan 4 misalkan. Nah sudah turunnya lebih cepat kan. Kalau batch-nya tinggi lebih cepat ya, batch-nya tinggi. Nah ini tapi butuh RAM yang lebih tinggi ya. Saya training 100 iterasi. Nah 78 iterasi sudah selesai training. Nah kemudian adalah melakukan save ya, save penyimpanan ya, net.save. Melakukan penyimpanan torch.save, ini dalam kurung koma baru simpen path-nya seperti ini. Nah ini misalkan biar tidak lama, saya training hanya 10 iterasi saja. Nah kalian training sampai sekecil mungkin ya. Nah ini sudah. Nah nanti jadinya kita sudah menyimpan model tadi dengan nama sifar 10cnn.pth. Ini terserah, namanya terserah, yang penting kita menyimpan model ini ke dalam sudah selesai training, kita simpan dalam sebuah .pth ini. Demikian video kali ini untuk bagian training CNN. Pada video selanjutnya yaitu melakukan tes ya, testing setelah kita learning dataset tadi, bagaimana kita mengetes dari sebuah model yang sudah di-save tadi ke dalam untuk mengetahui bagaimana image klasifikasinya. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.